Halo YouTube, welcome to Gas Detector TV. Jadi kali ini kita akan berikan tips untuk memilih tipe gas detektor, baik itu yang multi maupun itu yang single. Nah, jadi teman-teman nanti apa yang perlu diperhatikan sih nanti dalam memilih gas detektor baik yang single ataupun multi. Yang pertama itu dari jenis paparan dari lokasi kerja atau lokasi tempat di mana teman-teman akan menggunakan gas detektor ini. Nah, kalau misal di lokasi kerja itu hanya terdapat paparan satu spesifik gas, ini nanti teman-teman bisa pakai yang single gas. Tapi nanti kalau misal teman-teman di lingkungannya itu terdapat resiko paparan, nggak hanya satu single gas saja, nanti misalnya ada gas flammable, terus ada gas oksigen, ada gas toksik, itu nanti teman-teman bisa menggunakan produk yang multi gas detektor portable. Nah, jadi di depan saya ini, yang di sebelah kiri saya ini, dia adalah yang single. Kita di sini ada BW Solo dan juga ada Riken Keiki GP03. Dan selanjutnya di sebelah kanan saya ini ada multi gas detektor teman-teman. Jadi ini nggak cuman satu gas aja yang bisa dia deteksi. Jadi dalam satu alat ini nanti bisa mendeteksi beberapa gas sekaligus. Yang pertama itu ada Honeywell XT2 dan juga ada Riken Keiki GX Force. Ini keduanya bisa sampai dengan 4 gas teman-teman, yaitu gas flammable, terus gas oksigen dan juga gas toksik. Gas toksiknya itu ada karbon monoksida dan juga hidrogen sulfida. Akan saya contohkan untuk industri yang memakai single gas ya teman-teman, berdasarkan dari permintaan customer kita sebelumnya. Contohnya customer yang membutuhkan untuk mendeteksi kebocoran gas NH3 atau amonia. Itu biasanya di industri fertilizer atau pembuatan pupuk. Nah, jadi dalam pembuatan pupuk ini dia ada semacam proses yang dia mengeluarkan atau ekstraksi gas amonia. Nah, jadi nanti teman-teman karena kebutuhannya untuk gas amonia saja atau NH3, itu nanti teman-teman bisa pakai yang BW Solo, nanti ada opsinya untuk NH3 ataupun si Riken Keiki yang single ini. Nanti sesuai dengan pilihan gasnya yaitu amonia. Selanjutnya untuk yang single ini selain dari industri fertilizer itu nanti ada dari industri wastewater treatment, itu biasanya industri pengolahan limbah ya teman-teman. Di industri pengolahan limbah ini, water waste treatment ini, dia biasanya menghasilkan reaksi anaerobik untuk bahan-bahan organiknya yang mana memproduksi gas H2S atau hidrogen sulfida. Nah, jadi teman-teman kalau misal kebutuhannya hanya H2S saja, nanti bisa teman-teman pilih yang single gas khusus untuk H2S. Selanjutnya kita akan beralih ke industri yang biasanya dia membutuhkan multigas. Contohnya itu ada dari oil and gas, itu biasanya dia butuh untuk safety personalnya di lingkungan tempat dia bekerja, di tempat dia shift. Nah, itu biasanya dia bawa portable ini yang multigas. Nah, jadi dalam portable ini nanti 4 gas sekaligus bisa dideteksi. Tadi ya teman-teman ada flammable, oksigen, dan juga gas toksik CO dan juga H2S. Dalam satu alat ini nanti real time membaca ke-4 gas itu sekaligus teman-teman. Kira-kira seperti itu untuk pemilihan single gas dan juga multigas. Nah, jadi perbedaan antara si multi dengan single gas detektor ini nanti teman-teman harus perhatikan beberapa aspek atau faktor teman-teman. Yang pertama itu nanti ada dari segi cost atau biayanya. Nah, ketika misal teman-teman membeli gas detektor yang single ini, nanti harganya akan jauh lebih murah daripada yang multigas. Nah, hal tersebut juga berlaku nanti ketika misal teman-teman sudah punya. Nah, biasanya untuk gas detektor itu kan ada usia pakai sensornya. Nah, ketika misal teman-teman berbicara mengenai costing, nanti untuk usia pakai sensor itu biasanya dia gas detektor ada yang bisa bertahan sampai 2 tahun, 3 tahun atau 5 tahun. Nah, teman-teman, kalau misal teman-teman pakai yang single gas detektor, ini ketika misal teman-teman butuh untuk ganti sensor, itu nanti satu single gas saja. Tapi nanti kalau misal teman-teman membutuhkan untuk ganti sensor untuk multi gas detektor, butuh 4 sensor rusak semua atau 3 atau 2, nanti teman-teman biaya yang teman-teman keluarkan nanti akan semakin banyak juga ketika misal teman-teman membutuhkan untuk multi gas detektor. Nah, ini nanti perlu teman-teman perhatikan lagi kebutuhan teman-teman, apakah paparannya hanya single gas atau multi gas. Oke, sekian. Terima kasih teman-teman sudah menonton.